Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Halalkan segala cara demi menikmatkan kenikmatan dunia. Nah, saat ini adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Tile ya. Ustadz Tile. Silakan Ibu terlebih dahulu. Ibu Elita ya Bu ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elita dari Majelis Taklim Baitul Mukminin. Kita hidup dunia ini tentunya kita ingin jadi umat terbaik sesuai dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan seandainya di sekitar kita, di sekeliling kita, kita melihat sendiri, kita tahu bahwa ada orang yang menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuannya, demi tercapainya kenikmatan dunia. Segitu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat lugas sekali. Silakan Ustadz. Luar biasa. Oh, luar dalam. Pertanyaan dari Ibu Elit. Elit. Dibalik Tile. Dibalik Tile. Tile dibalik. Ibu Elita, ya Allah, sehat Bu? Ya Allah, sampai jatuh, salah duduk. Salah duduk Ustaz. Alhamdulillah Ibu Elita nanyanya luar biasa ini. Dimulai padahal jawabannya udah ada sama Ibu Elita sendiri dari ayat tersebut. Gitu loh. Alhamdulillah bagaimana sifat kita, sikap kita melihat tetangga, saudara yang kita tahu ada orang yang menghalalkan segala cara. Ya Bu. Ya Bu, bagaimana sikap kita? Yang pertama kita diperintahkan apa? Sesuai ayat Ibu yang sudah bilang. Sebaik-baiknya umat itu umat manusia yang memberikan apa? Memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu kan Bu? Memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Yang pertama sikap kita menurut saya Bu, Ibu datang pelan-pelan karena dakwah itu bil lisan yang pertama. Ya Bu, ya Bu. Bu, Bang ini bengong aja. Ibu ke sono ya, Bapak kemari. Iya keder saya Bu, belum kena nasi ini. Jadi pertama dakwah itu dengan lisan. Artinya kita ajak bicara, kita ngobrol, nasehatin. Nasihatnya juga dengan cara jangan di depan orang banyak, dengan baik. Ya, yang kedua kalau sudah dengan lisan nggak bisa, dengan apa? Ya dengan perbuatan kita mencontohkan di depan dia. Begini loh cara nyari duit yang benar ya Bu. Ya Bu begini loh jangan halalkan segala cara ini apa aja diembat ya Po. Orang kalau udah serakah kan kayak hurufnya dalam bahasa Arab kan namanya toma. Po, ain, mim. Sesuai hurufnya. Po perutnya gendut. Ain mangap. Mim bolong. Ya Bu, kalau udah perutnya gendut, mangap, bolong, enggak ada habis-habisnya, enggak ada cukup-cukupnya. Dengan cara dengan kita menasihati dengan baik dan kemudian dengan kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kita dengan syukur insya Allah Bu. Dengan hati kita. Sebab kalau Rasulullah bilang, ya siapa orang yang melihat kemunkaran, kudu dirubah dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran harus dirubah dengan yadi itu apa? Kekuasaan. Dengan kekuatan. Kagak kuat juga Ustaz saya nggak bisa tadi begitu saya mah orangnya nggak mau kekerasan. Ya udah kalau nggak bisa apa? Pabilisan dengan lidah kasih tahu dengan nasihat yang baik dan juga nggak bisa juga pakai lidah nggak bisa ngomong nggak bisa langsung terang-terangan nggak bisa dengan apa babi qalbi dengan hati insya Allah kita doain tuh yang model begitu mudah-mudahan bisa berubah. Kenapa Ibu? Karena semuanya kita diciptakan di dunia ini menandakan tanda kebesaran Allah. Sesuai dengan syair dari Engkong Haji Roma Irama. Pernah kan denger ya Bang? Lagunya judulnya Perbedaan.
Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Ini soneta feminanya mana nih? Ya Allah, kalau semuanya konglomerat takkan ada pembangunan, kan begitu ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Maka dengan cara apa? Ngelihat seperti itu, ayo nasihati pelan-pelan, doain, mudah-mudahan berubah. Begitu sekiranya Ibu Elita. Ya Allah, Insya Allah doain saya juga biar gemuk. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Tile. Jadi Ustaz Tile ini atlet ya? Atlet. Atlet. Antara tulang dan kulit. Ya Allah, jatuh. Makanya doain Bu ya biar gemuk Bu ya. Biar gemuk. Baik, berikutnya kami persilakan Ustadz Kuihan yang nanti akan menjawabnya. Ada Bapak Agus yang akan bertanya. Silakan. Nanti Ustadz Kuihan bisa langsung turun jika boleh nanti waktu menjawab. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Mustafa Zaman dari Masjid Al-Muhlisin. Ingin bertanya Ustadz. Kita ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bukan untuk membeli mobil dan pesawat, tetapi untuk membangun masjid, ya, untuk pergi ke tanah suci bersama rekan-rekan, teman-teman dan sahabat semua dan keluarga, bukan untuk diri sendiri. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya, kita menghalalkan segala cara, ya, mencari harta baik di kantor ataupun dimanapun, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk masjid, ya. Tapi caranya menghalalkan segala cara ya Pak ya? Tapi boleh nggak nih untuk masjid, untuk pergi haji, ya mungkin ngajak Ustadz juga nanti gitu kah? Nah itu bagaimana? Ya silakan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus dan banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya, dengan dalih ingin berbuat kebaikan, ya, ingin bangun masjid, ingin sedekah, ingin bangun pesantren, tetapi bagaimana ngumpulin duitnya? Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Apakah boleh dalam Islam? Haram, Pak. Kenapa dikatakan haram? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. La tazulu qodama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada waktu di padang mahsyar sebelum ditanya 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan itu min malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana hartanya didapatkan. Ditanyakan dulu. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha thayyib wa yaqbalu at-thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau misalnya Bapak cita-citanya baik, tapi caranya ketika mendapatkan harta tersebut dari cara yang haram, berbuat zalim kepada orang lain, berbuat kerusakan, bahkan merusak negara, merusak masyarakat, itu bukan kebaikan Pak. Dan Allah tidak akan menerima amal Bapak, Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini bagi para koruptor nih, mudah-mudahan mendengarkan tausiah pada siang hari ini. Kalau Anda korupsi, kembalikan duitnya dulu. Kembalikan harta yang Anda korupsi. Jangan berpikir bangun masjid, naik haji, jangan. Itu jauh lebih baik dan tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan Anda berpikir, kita bangun masjid aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana harta itu dibelanjakan. Jadi 2 Pak. Depan belakang ditanya, dari mana didapatkannya, kemana dibelanjakannya. Allahu Akbar. Dua-duanya harus benar. Makanya doanya Bu dalam sholat tahajud Pak. Sholat tahajud itu kan dikatakan suatu sholat yang ketika kita sedang dalam kesulitan ya Pak ya. Kita banyak-banyak tahajud kan. Ada doa yang sangat terkenal dalam sholat tahajud gitu. Pak Ustadz Tile. Apa itu? Robbi adhilni mudhola sitkin wa ahrijni mukhroja sitkin waj'ali miladunka sultanan nasiro. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami di tempat yang benar dan keluar juga di tempat keluar yang benar.
Nah itu yang disebut dengan kebenaran. Sidkun, apa sidkun itu? Sifat Nabi. Dia seorang yang sidik, jujur, benar. Benar cara mendapatkannya dan benar membelanjakannya. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi kalau Bapak misalnya berpikir bangun masjid tapi dengan duit yang haram, insya Allah tidak akan diterima amal Bapak. Makanya nanti ada juga orang yang hajinya mabur, ada juga orang yang hajinya mardut, Pak. Mabrur itu yang penuh berkah, yang tadi itu dapat dari yang halal, dibelanjakan kepada yang halal, tempat yang benar, sedangkan yang mardut yang ditolak oleh Allah. Kan kita tidak ada yang tahu. Yang penting sekarang naik haji yang punya duit aja. Nggak tahu duitnya dari mana juga, betul kan Pak? Tapi nanti di akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah orang itu diterima amalnya atau dan tidaknya? Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang rugi. Siapa yang manusia rugi itu? Manusia yang muflis. Terang muflis Pak, Bu. Muflis itu adalah manusia yang bangkrut. Terang bangkrut. Jadi di akhirat bangkrut. Disangkanya dia itu banyak amal solehnya, banyak kebaikannya. Tapi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Kuihan. Ini juga apa yang tergambar seperti zaman dulu ya. Ada tokoh masyarakat, tokoh pahlawan yang justru dia mencuri harta para penguasa untuk dibagi-bagikan. Ternyata itu bukan contoh yang baik ternyata ya. Dan kembali lagi bahwa, iya itu dia. Nah ini, pitung Betawi. Baik. Pada ujungnya akhirnya kita merenung bahwa segala sesuatunya dunia adalah sementara dan hanya tipu daya saja begitu. Tipu daya saja. Nah, baik. Itu tipuan. Tipuan saja. Nah, Masya Allah kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab dan juga interaksi antara Ustadz dan juga jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.